itu Rosman itu. Oke, kita masuki. Aka main. Ya, pele reke. Ya. Makasih deh. Padai di tinggalan. Pamai. Bagi di balik di, tabe. Pamai tabe. Dia dulu. Mana tinggalan? Ampai, Pamamay. Ketu to kare wana domay. Yo, papatiwang, tulong nga lang namin. Dem tari apa yun? Yo, pinulon na pemarang eh. Kembali Pepe Nurusa Umia. Ya Pepe Nurusa ini. Salah. Oke, masuk. Ya. Oke, begitu. Ya. Oke, tiri turun namanya. Pepe Nurusa. Ya. Oh, sama. Ya, beli dari mami. Dari Pak itu orang sate. Pak, dah begitu deh. Tai berpus itu. Tai itu. Ya, awas lima. Yo. Oke. Ya, tidak. Ya, oke. Ya, seimbang nih. Oke. Ya. Mati terpaksa dong. Ya, sama-sama beri ke sini. Oke. Bertambah sendiri. Ya. Sekarang kiri ada nih. Oke. Pemerintah. Dalam kiri kalian di sini itu ya. Ya, oke, dulu negara kita. Olan, angkara pakai alen ini sana. Yo, bisa kan ngomong kursi. Kursi ngomong. Ya, boleh Pak. Ya, yang di kursi. Ya. Aduh, Ya, dari rapat selesai Miki dalam lama lupa pada teman-teman. Dari ya nanti yang tersimpu pematua bisa di itu karena di makro penasang dan malah di sisayun lalu ke ibadah lagi. Ya, di batang nakak ini tadi ibadah. Ya, jadi jami memang di bulan Prabu Malik ini di Tapangulan. Ya, kami terdapat masalah nasang, nah dan ibadah. Ya, terdapat masalah nasang.
keluarga kama paradiran tonton kasalingan ilona kama susah ilona kami orang na atlet bisa ako kamu bapak na ram tayo sa nga uang nanitin ni keluarga siya kami kumpungan sulanasan patutun matakinan kata pagkukuan siya kamawatanan ulit kara-kara kamabian yan din sana din na kami uang tukuang sumito mamasik sa talagurahan patungguan situ lalang pasaran. Pada pagari itu salah budak kiukuan kerana kamas sambayang OTP sangan anak kaboro ni uang Yesus Kristus juru salamati. Amin. Lako mintu tutulimbong tamate tarampat away mata turampo si pakatana si pamatoto jonate kami bukaran na anak dapat disuluta lujomay majelis gereja kikuah salamat tagal malako kita solanasan salamat si tamu mali lante lubak ba kamapadiran bunga na kiko lo cuma majelis gereja jemaatan diulang toro mereka tabe kami lako to si kambi sukaran nalu batu pira-pira tumak jore na tutu temu lalan nate tondok lah butuna jome inang senga mereka tabe kami lako tompai-pai de tondok lepongan bulan sak bulan tumak parenta randu kudo medona saya lako lana te tondok toro mereka tak eduka kani lako mintu toro nambe toro nindo siala ko duka mintu tu toma ajorena tu temu rampo si pulung si pakatana lantainan ta itu lagi pa salian rinding di palekona mananga banua bay melo kata toro lapak musolanasang tapo itu jona kami nomban pak kaburusan lante atu temu apa dulu comai lagi pakada tu batu pira-pira tu onoran sarak tu lantau lagi lante acara pak kaburusan alo tu temu yang mau tu bunga na bungkarang kada tu maras samo di patingka mau pendana pembacaan riwayat hidup almarhum Bapak Peter Dalu SH MSI tulana batulan bahasa salah satu setoron siluna yang ku mengasihkan nama petaluna kami numban Pak Keburusan tulan anak majelis gereja jemaat Kemulan nama tarui penyerahan publikasi juga jemaat Kemulan keluarga kalau sekolah anak namanya ungkapan hati atau ungkapan bela sungkawa jome alumni angkatan 85 SMA Negeri 161 Rantepao tulana
ban Bapak Dr. Peter Bergala. Seterusnya makan gimana ungkapan hati atau sampurno ukada jumai kebalus soal anak kampus yang mintu Om Arabu tulana soyanan toro di foto matuanna nenek Hilton. Latuman kita masalah mapenduan yang untuk kami nomban na laku majelis gereja di Ben Atu. Sebelum ibadah lah pembacaan riwayat hidup almarhum Bapak Peter Dalu. Keresumanan, saya akan membacakan daftar riwayat hidup pekerjaan dari Peter Dalu. Data pribadi, nama Peter Dalu SH MSc, nama Peter Dalu SH MSc, NIP 1966 06 301 19 95 03 1002, pangkat golongan ruang pembina utama muda 4C terhitung mulai dari 2016. Jabatan terhitung mulai jabatan TMT 2021 dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Terhitung mulai masuk calon pegawai 1 Maret 1995 dan PNS 1997. Tempat tanggal lahir almarhum Tanlung Lipu 30 Juni 1966. Jenis kelamin pria, agama Kristen Protestan, status perkawinan nikah, unit kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, instansi induk pemerintah Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat. Alamat rumah Jalan Sekayu nomor 0136 di Agats, Kabupaten Asmat. Kedudukan hukum aktif, status PNS. Saya akan membacakan riwayat hidup golongan. Diangkat dengan golongan 3A, penata muda, terhitung tahun 1995. Penata muda tingkat 1 3B terhitung mulai dari 1 April 2001. Penata tingkat 1 3C terhitung mulai dari 1 April 2003. Penata tingkat 1 3D terhitung mulai dari 1 April 2007. Pembina 4A terhitung mulai dari 1 Oktober 2008. Pembina tingkat 1 4B terhitung dari 1 Oktober 2012. Riwayat hidup jabatan. Tahun 1995 diangkat menjadi pegawai di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Merauke. Tahun 1997 diangkat menjadi PNS di Kabupaten Merauke di kantor yang sama. Jabatan fungsional Subbagian Peraturan Perundang-undangan di Bapeda tahun 2005. Jabatan Kepala Distrik mulai dari tahun 2006, yaitu Kepala Distrik di Suator, Kabupaten Asmat. Berikut dia pindah menjadi Kepala Distrik di Pantai Kasuari 2007. Kemudian dia pindah ke Kota Kabupaten Asmat menjadi Kepala Bidang di Bapeda.
Tahun 2010 dia menjadi Kepala Pemberdayaan Tenaga Kerja. Kemudian 2012 dia kembali menjadi Kepala Kepegawaian Daerah Kabupaten Asmat. 2014 dia menjadi Kepala Tenaga Kerja Pemukiman dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Asmat. Tahun 2017 dia menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum. Kemudian 2021 dia kembali menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Daftar riwayat pendidikan: Sekolah Dasar 1 Juni 1979, tamat. SMP 31 Mei 1982, SMP Katolik, tamat. SMA tamat 1 Mei 1985, Semansa Rantepao. S1 atau Sarjana Hukum Perdata 1 Maret 1991 di UKI Makassar dengan gelar SH. Strata 2 1 September 2015 UIT Universitas Indonesia Timur di Makassar dengan sains atau gelar MSc. Riwayat keluarga: nama istri Marcince Tandilintin, status pernikahan kawin. Anak-anak: 1 Rama Prayuda Pribadi, jenis kelamin laki-laki, lahir 27 Februari 1994. Yang kedua, Mada Putri Lestari, perempuan, lahir 17 April 1998. Demikian daftar riwayat hidup, data pribadi dan daftar riwayat hidup pekerjaan. Berkaitan dengan saya telah membacakan daftar riwayat hidup dan pekerjaan, saya akan membacakan sebuah puisi untukmu, saudaraku Peter. Keabadian. Pendeta Norton Loa Bau Linting. Kehidupan bagaikan jendela, menoreh kenangan untuk dilihat kapanpun waktunya. Hanyalah pelintas yang menatap sisa cahaya. Setiap bayang yang singgah adalah jejak yang tak pernah benar-benar pergi. Kematian mengubah dunia. Tampaknya tidak ada yang berubah, tapi semuanya menjadi berbeda. Matahari kehidupan terbenam. Bintang malam bersinar dalam kenangan. Lilin yang padam saat fajar menyingsing. Tersisa sumbuh yang pekat. Cahaya lama telah tiada. Api perjuangan punya cara untuk kembali menyala. Kamu tidak lagi berada di sini, namun jiwamu ada dimanapun kami berada. Engkau telah diambil dari hidup, tetapi kami tidak dari hati kami. Seperti daun yang jatuh dari pohon, begitu pula engkau pergi. Bukan ke dalam kekelaman, namun ke jeluk pelukan Sang Ilahi. Engkau tertawa di dalamnya, namun di sini aku menangis.
Namun sekarang tersenyum untukmu Tuhan, sebab aku tahu kematian adalah batas kehidupan, tetapi bukan batas cinta. Kematian membuka pintu-pintu yang tak dikenal, membawa kedamaian. Kematian menggelapkan jiwa, namun cahayamu menuntunku beroleh hidup. Rantai kehidupan putus menjadi titik balik awal dari keabadian. Selamat jalan saudaraku penramah menuju keabadian bersama dengan Tuhan. Akhir dari puisi saya akan menyampaikan pesan dari almarhum sebelum menghembuskan napas yang terakhir. Berkata bahwa sampaikan permohonan maafku kepada semua saudara-saudara dan keluarga, bahkan semua yang hadir, turut membagi duka. Dan yang terutama, dia mengirim salam rindu dan permohonan maaf kepada semua sahabat-sahabatnya dari SMA Negeri 1 alumni angkatan 1985. Inilah pesan dari almarhum yang disampaikan kepada istrinya untuk disampaikan saat ini. Terima kasih. Jangan disempat ya. Ku kan diolongi si seorang itu kama yongan menanti dua perang itu pangan lobi tanding talinga itu rindu engkau boyaki bulan tanpa kulit dengan muka masing-masing kan siamaka iokan tiro kami bakaran akan ambil tongtong sandekan oira tumarang dan oi matanggi namun nong luka tu pena katukan umpelang di kumi siap umping karapai kumi inam lalam penam biokuan pak porayang di tong-tong ladadi Odori duka babat takkan dika ditongtong sabana
Masing-masing sama kario kan buah dami tiro kan akan nabi tuntun sandeka Waina tumarangkan wai matangki namun nomor katu penapati taulah katukan umpelang di komi siang pengkar pai komi tidak alam penambi okuan lapora yang ditonton ladari bodoh hidukan babat takkan dika ditonton sabaran ingat alam penambi okuan lapora yang ditonton ladari bodoh hidukan babat takkan dika ditonton sabaran bodoh hidukan babat takkan dika ditonton sabaran. Sidang perkabungan yang sama dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita menyanyi dari NKB 170 ayat 1 dan 3. Duka selalu
ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai Silakan. Litani pengharapan dari Mazmur 143 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-6 sampai 8a. Ya Tuhan, dengarlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Aku menedahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah aku angkat jiwaku. Amin. Ya Tuhan, pengharapan kami. Bagaikan dosa merindukan air, begitu juga kami anak-anak Tuhan, kami semua merindukan firman-Mu. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Hati kami sedih Tuhan, sebab kematian menjemput saudara kami. Engkau merenggut hidupnya namun bukan jiwanya bagi kami. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau telah menerima dia dalam sebuah pelukan yang penuh kehangatan. Dan hari ini Engkau meninggalkan jejak yang menorehkan kepedihan yang dalam hati kami semua. Tapi kami punya kemauan dan keinginan besar untuk selalu mau mendengarkan suara-Mu melalui firman yang sebentar selain mungkin kami harapkan menjadi kekuatan bagi kami, mengukuhkan diri kami menghadapi perkara duka cita ini. Karena itu ya Tuhan, turunlah Engkau dalam kuasa Roh Kudus, menenangkan jiwa kami yang remuk dan patah oleh karena kematian, sehingga kami boleh benar-benar memahami setiap langkah kehidupan kami bahwa Allah terus menuntun kami
menuju kehidupan yang lebih baik. Baik di sini pun juga nanti. Karena itu kau pakai hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran firman yang akan menyembuhkan kami semua. Berdoa dalam nama Yesus. Kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Sedang penghiburan yang dikasih Tuhan, Shalom. Belum. Dia anak sangat lagi. Jadi usaha si patusia mungkin karena mandot di kota. Sama karena dulu ketika perjalanan ke Tela Kemangkasa, si Tiro, Lindo, Mama Rama, Putri dan segala keluarga yang ada di sana untuk menghibur dan menguatkan. Dan selang beberapa jam pertemuan itu, Bapak Rama datang ke sini, mulai sama kede dengan kasa seperti apa, kurang buat dua yang menambi, sifat tuna orang keluarga, namanya tal kiring ayat Alkitab, mangkato setengah apa mama, milik anan. Semangat kuri jamu siaki buku bayi buku tedong apa din bale mami nina kuri semangat ibu mami tukang tolo bale sola Maria na kacang panjang buku peter tongan kami opada tu mana silu bari kali mana kuai budak papa tae bini biru tu boko. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sesaat lagi jenazah almarhum Bapak Rama akan dimakamkan. Satu hal yang kita butuhkan dalam peristiwa yang sangat memilukan ini, saat-saat terakhir dalam kebersamaan sekalipun dengan jenazah, yaitu ketika ia akan dimakamkan, kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh sesuatu yang begitu besar menguasai hidup kita, hati kita, pikiran kita, sehingga kita tidak fokus kepada besarnya tumpukan masalah dan persoalan yang kita hadapi, tetapi begitu besarnya kasih Allah, lebih besar dari tumpukan persoalan yang kita hadapi. Karena itu firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, mengatakan kepada kita, jangan pernah takut menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Jangan pernah takut, sebab aku Tuhanmu setia menjaga dan melindungimu. Di dunia orang mati sekalipun, aku akan menunjukkan kepadamu jalan kehidupan. Saya baca ini Bapak Ibu Saudara, karena ini juga bagian daripada Mazmur bacaan kita di minggu ini dalam Paskah kedua. Ini luar biasa sekali. Seolah-olah Mazmur mau menantang kita untuk melihat apakah kita takut menghadapi masa depan. Mau seperti apa kita? Mana kita mati? Mau seperti apa pesta yang kita hadapi? Apa kita akan tenang?
Apakah kita takut dengan menghadapi kehidupan ini? Ataukah mungkin iman kita suam-suam kuku? Ketika berkata guru semuanya buang di pepenan yang pada mama sinapuan. Jadi nanti kamu susah, waktu di kota hati apa di kota? Susido nama itu. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah kita akan goyah? Apakah iman kita goyah ketika menghadapi persoalan hidup? Ini pertanyaan pertama yang sebagai orang beriman. Karena iman bukan hanya persoalan yang abstrak, persoalan yang tidak kelihatan dalam hidup kita, tapi betul-betul menyentuh realitas kehidupan kita. Iman berbicara tentang kesehatan, iman berbicara tentang sakit dan penyakit, iman berbicara tentang harta benda, iman berbicara tentang anak, keluarga dan semuanya. Sebab iman sungguh-sungguh menyentuh realitas kehidupan kita. Apa yang nampak, apa yang kita jalani, apa yang kita hidupi hari ini, itu iman. Jangan pernah goyah ketika iman kita menghadapi banyak perkara, bahkan persoalan. Saya ketika ke Makassar lihat Mama Rame itu, dia tidak menangis, tapi sedikit berkaca-kaca. Kata saya pernah todo. Saya melihat seorang istri, seorang ibu, seorang pasangan hidup yang sungguh-sungguh tegar, tegar untuk menghadapi persoalan yang sungguh rumit, berkecamuk di padanya. Kena lagu itu lantas yang bapak umum butuh hadapi apa itu. Tapi luar biasa di mana berdiri, bapak saudara masih bisa menyambut orang bersalaman di sebuah ruangan yang sangat kecil. Orang orang itu bagus kalau ayat tantiro kami dah kena orang bumi tenang siriki. Tapi saya mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam menghadapi masalah yang begitu gelap bahkan sangat berat. Pemasmur mau mengatakan atau Daud memberikan sebuah gambaran tentang sebuah pengalaman spiritual bahwa Allah selalu bersama dengan semua orang percaya di dunia ini, bahkan Daud mengatakan di dunia orang mati sekalipun Allah ada. Ya maka sama ibu ini itu puisi atau si bawah tengah penlembawa na oto sa panacit na tantadingin jam 11:30 sementara na ba oto rin na tama mo kicek kin karagan kipusi wah pemurungan ada deh. Jadi itu karagan itu bisa itu oleh mata bersama selain membahas puisi tapi yang berbeda itu tapi mereka ada buku ini. Engkau sudah ketawa bersama dengan Bapa. Engkau sudah mengalami damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Tapi aku tinggal di dunia ini dengan menangis, dengan tangisan yang begitu biru, dengan rasa keinginan yang dalam. Tapi engkau pergi bersama dengan Bapa. Seperti daun yang jatuh dari pohon, begitu pula engkau pergi, bukan ke dalam kekelaman, namun ke jeluk pelukan Sang Ilahi. Tuhan mengizinkan kita melihat kehidupan dan gambaran kekelaman dalam Alkitab, supaya kita jangan pernah mengimpikan hal ini dalam kehidupan kita. Tetapi hal yang paling indah ialah bagaimana iman kita bertumbuh dari tengah-tengah dunia yang penuh kekelaman ini, sehingga suatu hari kelak kita akan jatuh terkilir ke jeluk pelukan Sang Ilahi, ke dalam gendongan, ke dalam satu dekapan kehangatan Sang Bapa. Dan menggambarkan bahwa ia melihat
hamba yang telah berjalan dalam lembah gelap. Daud menggambarkan bahwa sang hamba itu atau sang anak itu dipegang olehnya oleh Tuhan dan mengalami tuntunan untuk melewati lembah. Daud menggambarkan bahwa di masa-masa sulit sekali dalam hidup kita, di mana kita merasa terpuruk dan putus asa, Tuhan selalu ada. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia akan selalu menuntun kita menjalani bahkan melewati masa-masa sulit. Bahwa sesungguhnya Daud ini menggambarkan Allah menjadi kompas kehidupan di tengah hening dan senangnya malam gelap yang mengancam kehidupan kita. Allah digambarkan bagaikan fitur GPS atau maps di HP kita atau di ponsel kita atau di gadget kita. Meski kita salah jalan atau masuk ke gang yang gelap, ada suara GPS yang berbunyi, putar balik, jalan lurus terus. Tuhan itu adalah GPS rohani bagi kita. Dia memberikan ketenangan di batin kita saat dunia di luar sedang kacau oleh beratnya hutang. Ia tidak akan pernah membiarkan anaknya tenggelam dan larut dalam kebaikan. Bahkan dunia orang mati pun Allah selalu menggandeng dan menuntun umatnya menunjukkan jalan. Bahkan yang 10 dikatakan Allah setia. Bahkan di dunia orang mati sekalipun Tuhan tidak menyerahkan pemasung ke dunia orang mati dan tidak melihat dan membiarkan orang melihat kebinasaan. Inilah yang sesungguhnya menguatkan Daud sampai kepada kita hari ini di dalam menjalani kehidupan bahwa di dalam Tuhan kuasa perlindungan yang sungguh nyata dan sungguh amat dahsyat. Dengan demikian Daud mau mengajarkan kita bahwa kasih karunia Tuhan itu sungguh tak terbatas oleh ruang, bahkan tidak pernah dibatasi oleh maut. Bagi orang percaya, dunia orang mati bukan lagi tempat yang menakutkan, karena Tuhan sudah hidup di sana dan memenangkan perkara itu. Dan peristiwa ini bukan hanya secara kebetulan menunjuk pada kebenaran Kristus yang kita rayakan di hari Paskah minggu lalu, tapi ini juga menunjukkan kepada kita bahwa baik hidup maupun mati, aku adalah milik Tuhan. Bapa Peter Dalu sepanjang hidupnya mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Begitu pun ketika ia mengakhiri hidupnya, ia terus meyakini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Karena itu baik hidup maupun mati, Bapak Peter Dalu maupun kita semua yang hadir hari ini adalah milik Allah. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, untuk mengucapkan tugas pengakuan iman rasuli. Berdiri sebagai kata orang. Mengucapkan tugas pengakuan iman rasuli yang kedua. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dari Tuhan, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Kristus, lahir dari
sidang pertabungan yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu dengarkanlah nas persembahan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. 1 Samuel 12 ayat 24. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dari Kidung Jemaat 445, harap akan Tuhan. Oke bos, bang ya. Oke om. Palalik yung bono kayo bos ulit taro lang anak ko. Iya. Pare kanila ko to bos miyali yung bono lang. Miyali lang miyali dumi bos. Oh, oke mantap bos. Oke bang. Iya. Kinali di kata-kata. Iya. Oke baik.
Jadi Pak Dokter jo palalay na. Dokter. Pak Dokter Reman. Dokter hewan. Dokter Reman. Tako, natiro to lang. Ako nakante to. Ako natiro to sa yung tanong toro sa gina. Ha? Laminani itu guys ya. Dari lambisya pergelangan tina kambil aliu. Agi juga memang kerip na terampol eh. Kerampokan mati karemi Lampokadai itu kasaranki Kami tampun talingakan kuat Menutungan madoso tu benangki Terimaan kipuan Amirande melotongan kan Angki mandari oto lapeni Uina seno kan gombang alino Tungan kan kuat Yang mintu barang-barang Dari mami tubalakum kimati Gelanda maga satongan no kisadi Tanpa kulit tongan bodan di luar Duluan mo kan tulalan kameloni Anggi mandalan sangani Seno kan gombang nalino Tungan kan kuat Dari mami tubalakum kimati Belanda maga satongan
sadi Apa kulit Tuhan mo kan dibuang Ang mamase tuaramin tirogan Puto pusa latapato bianani Duluan mo kan tulalan kameloani Ang kimanda lasangani Duluan mo kan tulalan kameloani Ang kimanda lasangani Si tolo ang tuay matampi Tangki isang matulagi bogau Nakuayo ka tu penagi Sang namase ang tungang paraki Namora tu lagi poranmu Sungka mora pa pendio nganangki I'm sorry.
rasa si todo atu ai matangki tangki sempat lagi bogau naku aduka tu penangki tengah masean tongan parati minda mora tu lagi porannu suka mora pa pentiyo ngalengki mabiung tongan ka nada kapan berarti tukada papa di malam ini bisa biarkan duka ku benangki sana masean tongan paraki minda mora tu lagi porannu songka mora pa pentio ngalangki meninggalkan dalika bisa pulang meninggalkan dalika bisa pulang meninggalkan dalika bisa
Kidung Pujian dari PWGT Kelompok Tondok.
Panggil lagi siapa? Yang tadi. Maju mati nih. Wangi dumarantan way matangki walena tampe ame kaborogi roso tu penanti ni bokoi ame male komi kamu male tang sule sule Kamali Lukalemi Inde Ambe Kang Liu Iya Tupena Angki Koso Tuaraki Mibokoi Ambe Male Komi Kamu Tampera Bumi Hilangkan kama parisan diangkarankan pulang baru iagan katuan ki hilangkan kama pandingan hilandokan kan puang sorongan kada masukkan mi sungguh mamase kaboromi apuan itu marempat untung saya lakonan Kamali Lukalemi Inde Ambe Kang Liu Iya Tupena Angki Koso Tuaraki Mibokoi Ambe Male Komi Kamu Tampera Kumi
Kidung pujian dari Melodi Kasih. Sudah itu alumni 85 SMA 161 Rantepao.
terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang ku simpan dalam hati, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Selanjutnya kidung pujian dari keluarga, sudah itu dari PPGT Jumatan di Bulan.
wajahmu saat ini. Meski seakan pasirnya hangatnya sinarmu saat ini, dan seakan alam menjelma, ku merasa sunyi. Ku tahu satu hal tentang rancanganmu yang mulia. Bahkan saat aku lemah dan alam pun seakan menjelma, kau bentangkan busur pelangi dan mentari berseri, menatap ke depan, melihat rancanganmu, dan melangkah tegar melewati setiap rintangan. Dan aku yakin suatu saat nanti semesta akan berseri. Tuhanku tak meninggalkanku. Ku yakin kasih-Mu tak urung dariku. Aku tahu satu hal tentang rancanganmu yang mulia. Bahkan saat aku lemah dan alam pun seakan menjelma, kau bentangkan bagiku busur pelangi kasih, dan mentari tersenyum berseri, menatap ke depan, melihat rancanganmu, dan melangkah tegar melewati setiap rintangan. Dan aku yakin suatu saat nanti semesta akan berseri. Ku yakin suatu saat nanti semesta akan berseri. Kidung pujian yang terakhir dari Melodi Elektron. Iya. Konde-konde bang milek. Ya sang polo bang mo.
Mari kita satu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, hari ini kami berduka mengingat dan mengenang saudara kami Bapak Rama yang mengalami kematian. Kami dipisahkan oleh Tuhan. Kami mencari-Mu, berupaya sedapat mungkin menerima penguatan dan penghiburan-Mu. Kami berduka karena maut telah merenggut orang yang kami kasihi, bahkan sangat dekat dengan kami. Namun kami percaya maut tidak berkuasa merampas Engkau dari kami. Karena itu kiranya Roh Kudus meyakinkan kami semua bahwa maut sekalipun tidak mampu memisahkan kami dari kasih-Mu yang besar dan abadi.
Karena kami punya Tuhan, Allah yang selalu bersama kami di dunia ini pun di dunia orang mati. Dan keyakinan kami kuat melalui firman-Mu bahwa Engkau memberitahu kami jalan kehidupan, jalan yang memenuhi terang pasca ditiupkan kembali orang percaya. Karena itu Tuhan melalui peristiwa ini kami mohon sekiranya mungkin dengan kuasa-Mu Engkau teguhkan hati kami. Biarlah kami senantiasa diliputi damai sejahtera Tuhan menjalani kehidupan ini. Dan sekiranya ya Tuhan, dengan kuasa-Mu kami Engkau mampukan kami membuka mata melihat kehadiran dan cinta yang begitu dalam dari Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga walaupun kami ada dalam duka cita yang besar, namun kami masih tetap dapat mengucap syukur kepada seperti saat ini kami bersyukur bahwa hewan korban persembahan yang boleh kami sembelih hari ini kiranya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Puji-pujian kembang penghiburan gitar gema surgawi kiranya juga menjadi gitar yang berbau wangi di hadapan Tuhan. Begitu pula dengan penuh kasih yang kami jalankan, biarlah itu menjadi sebuah hal yang baik bagi kemajuan dan pertumbuhan iman kami di tengah kehidupan berjemaat-Mu, khususnya di jemaat Tanjungan. Semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini diberkati dengan kuasa-Mu yang melimpah dari surga. Bapa Rama telah pergi meninggalkan jejak tangis dan duka bagi Mama Rama dan Putri, bahkan segenap keluarga. Dan suatu hal yang kami ikuti hari ini, bahwa kasih Tuhan selalu ada bagi kami semua. Dengan besarnya kasih-Mu Tuhan, kiranya selalu menguatkan hidup kami saat ini. Inilah doa kami, ungkapan hati kami yang paling dalam. Melalui syafaat ini, kami mohon kiranya belas kasih-Mu turun atas kami semua. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai. Menjaga
berkatnya melimpah El Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan teruslah pelihara firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu dalam kehidupan ini menunjukkan jalan kehidupan, jalan mana yang kita tempuh, jalan Tuhan yang baik. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup, Kudaki Jalan Mulia, Kidung Jemaat 400 ayat 1. Jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Demikianlah ibadah pemakaman pada sore hari ini. Untuk perhatian dan ketertibannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Oke baik, kita jeda dulu. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.